Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, saya ucapkan selamat beribadah, selamat kita menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu sedang melihat video ini, beribadah bersama kami. Mari kita semua satukan hati kita, kita sembah, kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk ibadah hari ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dan kemuliaan Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur pada kesempatan yang baik ini ya Tuhan. Kami boleh Engkau, kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, kami terbatas dari ruang dan waktu, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Kami percaya lawatan dalam setiap hati kami, dalam setiap keluarga, dan setiap pribadi yang rindu untuk Tuhan, oh ya Bapa. Kamu serahkan kebaktian ini dari awal pertama sampai akhirnya. Dan dalam pimpinan penyertaan, kami yakin kuasa-Mu hadir. Kami akan mulai ibadah ini ya di dalam pimpinan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ditinggikan, dimuliakan. Segala puji hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Kau yang dimuliakan Tuhan, Kau yang ditinggikan, Kau yang dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
saudara diberkati, amin. Kita katakan pada kiri kanan kita, aku diberkati. Aku diberkati, amin. Haleluya. Menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Yang sakit disembuhkan, yang sedang susah dihiburkan, yang sedang melalui masalah Tuhan akan beri jalan keluar. Karena saya, saudara, Bapak Ibu semuanya ada kekasih Tuhan. Siap berjoget buat Tuhan? Yesus kekasih jiwa kita, amin. Yesus kekasih jiwaku. Boleh sama-sama bangkit berdiri? Kecuali dalam mobil tetap nyetir saja. Yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama kami, kita joget bersama. Hey, 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 singer saya boleh kiri kanan berjoget, tetap jaga jarak.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Badannya digoyahkan, asik. Karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan dengan gendang. Ke kanan dulu ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang ke kanan 3 kali. Dengan 1, 2, 3. Kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi haleluya. Sekali lagi ku bernyanyi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Amin. Saudara, kalau Yesus kekasih jiwa kita, seorang kekasih itu rasanya rindu, kangen terus. Jangan sampai kita jemu-jemu ya. Kalau kita punya Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku kekasih-Mu Tuhan. Tapi ketika kita tidak bisa mau nyanding, istilahnya mau bersama-sama dengan Tuhan, apa gunanya? Kita ditebus oleh Tuhan bukan dengan barang yang pamer, tapi darah yang mahal. Kita siapkan hati kita mau siapkan untuk firman Tuhan, bukan dengan barang pamer, membayar dosa. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini sebagaimana menyadari semua karunia anugerah-Mu Tuhan. Maka tebus kami. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
kiranya firman berada dalam hati kami, banyak musik mengingatkan firman Tuhan, kita sedang fokus pada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur doa kami yang kita serahkan dalam tangan-Mu yang berkuasa, hanya dalam nama satu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan dan Bapa kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur Tuhan lagi dan lagi kasih kesempatan kepada kita semua untuk kita kembali bersatu di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan ada di atas pujian dan penyembahan umat-Nya. Dia berhadirat dan Dia sanggup memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, dan berkat-berkat yang melimpah sehingga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan dan kita jadi orang-orang, anak-anak-Nya yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin yang percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu sebelum kita merayakan hari di mana Tuhan menyatakan kasih yang terbesar kepada kita yang percaya. Hari-hari di mana gereja Tuhan sungguh mensyukuri arti dari pengorbanan dari Yesus Kristus. Saya katakan kerendahan hati Tuhan kita Yesus Kristus menyelamatkan kita semua. Sekali lagi, kerendahan hati Tuhan menyelamatkan kita semua. Dia adalah Allah. Dia adalah Sang Firman itu sendiri. Tapi Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, bahkan Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu. Patutlah hari ini, minggu ini, hari-hari yang masih ada, bulan-bulan yang masih ada, dan di tahun ini khususnya, mari limpahi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita dengan ucapan syukur. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima kepastian dari hidup kekal itu karena Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajakkan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Karena Tuhan yang Bapak Ibu Saudara semua sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah guru kita dalam hal kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kalau kita belajar dengan Yesus, pastilah kita akan mendapatkan ketenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 149. Kita akan merenungkan kembali bagian terpenting dari kebenaran firman Tuhan, sehingga daripadanya kita mendapatkan kebenaran itu, dan kita boleh berjalan di dalam kebenaran itu, dan kita jadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Mazmur 149 ayat yang keempat, mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sekali lagi, saya mau tekankan di sini kata per kata, kalimat per kalimat dari apa yang kita baca. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Dan Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan.
Orang yang congkak, orang yang sombong, Tuhan tidak mahkotai dengan keselamatan. Karena apa? Tuhan sekali lagi menekankan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi, kerendahan hati Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita sebagai umatnya harus juga memiliki kerendahan hati itu. Supaya kita dimahkotai dengan keselamatan, dengan hal-hal yang baik yang Tuhan beri kepada kita. Satu kebenaran yang luar biasa. Kerendahan hati sekali lagi membuat kita semakin dekat dengan Dia. Ya, kalau kita rendah hati, pasti ada rasa kita tidak bisa hidup sendiri. Ada rasa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena ciri orang yang rendah hati, dia akan selalu ingin dan pengen dekat dengan Tuhan. Tidak bisa jauh dari Tuhan. Beda dengan orang yang congkak, orang yang sombong. Sebab itu tetap jadi orang yang rendah hati. Ada mahkota keselamatan untuk kita. Selanjutnya di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Dan yang ketiga, kehidupan. Ganjaran, upah, suatu akibat dari perbuatan. Saya yakin dan percaya kita di dalam dunia ini, dalam hal upah, ganjaran, akibat atau hasil dari kita berbuat sesuatu, inginnya sesuatu yang baik. Kita mendapatkan upah atau hasil sesuatu yang baik, itu sangat dan sangat kita rindu. Kalau kita rendah hati, apa kata firman Tuhan? Lagi, apa kata firman Tuhan di sini? Kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Karena kita belajar dengan Tuhan, Tuhan kasih upah, ada hasil yang positif dan baik. Pertama, kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Yang ketiga, kehidupan. Sekali lagi, ayo kita percaya apa. Ya, yang pertama, saya ingin kita semua yang beribadah di hari Sabat Raya yang sungguh diberkati Tuhan ini. Tadi kita sudah menyanyi, aku diberkati, aku dilimpahi dan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Kita juga mau dengan kebenaran ini lebih lagi Tuhan memberkati dan melimpahi Bapak Ibu semuanya dengan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan ingin di minggu ini kita semakin disempurnakan di dalam kerendahan hati. Karena apa kata firman Tuhan tentang itu? Ganjaran kerendahan hati. Yang pertama, kekayaan. Firman Tuhan bicara tentang kekayaan. Pasti langsung kita, wah berarti akan banyak uang. Banyak hal-hal yang bersifat jasmaniah. Kita tahu kekayaan dunia, hal-hal yang bersifat jasmaniah itu cuma sementara. Tuhan ingin yang lebih daripada sementara. Hal-hal yang sangat bernilai kekekalan. Kalau kita rendah hati, takut akan Tuhan, Tuhan akan kasih yang namanya kaya pengetahuan akan kebenaran. Ini penting. Ya. Sejak manusia lahir ke dunia, dari 0 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan bahkan 1 tahun selanjutnya, dalam kehidupannya itu pasti diisi dengan pembelajaran demi pembelajaran demi pembelajaran. Dari yang tidak bisa tengkurap, bisa tengkurap. Dari yang tidak bisa berjalan, jadi bisa berjalan. Dari yang tidak bisa baca tulis, jadi bisa baca tulis. Dari yang berlarinya
tidak seimbang jadi seimbang. Ada banyak pembelajaran demi pembelajaran. 5 tahun kemudian masuk ke dalam sekolah, terus kemudian masuk ke jenjang selanjutnya, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terus ada pembelajaran demi pembelajaran, penting dan bermanfaat itu. Tetapi lebih daripada itu, pendidikan yang ada di dunia ini tidak kita bawa sampai kekekalan. Sangat bermanfaat, berguna ketika kita hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan mau ketika kita jadi orang yang rendah hati. Selain kita mudah dibimbing nantinya di dalam banyak perkara, dalam hal-hal kehidupan, Tuhan juga mau kita kaya. Kaya pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran dari mana? Ya dari firman Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Oh ini baik, oh ini berkenan, oh ini tidak baik, dan ini tidak berkenan. Ayo rindukan Bapak Ibu. Ya. Kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kali yang kedua kapan. Tapi dengan kita kaya akan pengetahuan kebenaran, kita akan disadarkan. Hidup ini cuma sementara. Hanya orang yang rendah hati, dia mudah untuk dibimbing. Orang yang rendah hati mudah untuk diajar, mudah untuk dinasihati. Karena apa? Orang yang rendah hati, terima hukum. Dia akan punya kekayaan pengetahuan kebenaran. Hingga hidupnya dilimpahi hal-hal. Selanjutnya bukan hanya pengetahuan kebenaran kayanya, tetapi kaya kesempatan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita tahu kebenaran, tapi kalau kita tidak melakukan apa yang kita tahu, wah ya sudah, tidak jadi berkat. Tapi lebih daripada itu, orang yang rendah hati, kaya juga kesempatan. Dan dia melakukan apa yang dia miliki. Untuk apa? Menghidupi, jadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Luar biasa. Yang kedua, nama baik adalah satu kehormatan. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan. Yang kedua apa? Kehormatan. Amsal 22 ayat 1a, nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Khotbah 7 ayat 1a, nama yang harum itu lebih baik daripada ratusan juta mungkin minyak wangi. Luar biasa, ada kehormatan. Bapak Ibu kalau rendah hati, Bapak Ibu punya nama baik. Betul kan? Jadi kalau orang yang sombong sekali orang, fongkak, tinggi hati orang itu namanya tidak baik Bapak Ibu. Tapi ketika kita bisa rendah hati dan belajar rendah hati, lemah lembut sama seperti Tuhan kita pasti dilem. Istilahnya disanjung orang. Kita tidak cari sanjungan itu. Tapi orang pasti, kasih 2 jempol untuk Bapak. Nama baik itu Tuhan kasih sebagai upah dan hasil dari yang lain. Terus yang ketiga, kita baca dulu. Ganjaran kerendahan hati, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita buka dulu 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup, sekali lagi. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi, sekali lagi, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan?
ini harus kita ikuti dan kita laksanakan. Kehidupan. Ganjaran kerendahan hati, kehidupan akan membuat manusia bisa menikmati hidup itu. Orang punya segalanya tapi tidak bisa menikmati hidup. Bisa jadi karena dia tidak jaga lidah. Bisa jadi bibirnya itu penuh dengan tipu daya. Dia tidak tenang dalam hidup. Bisa jadi dia melakukan kejahatan demi kejahatan, termasuk tinggi hati, pengen dibawa orang, dan membuat orang-orang di sekitarnya menghindar. Dia hidup, tapi tidak bisa menikmati hidup. Tetapi sebaliknya, mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Orang yang rendah hati itu orang benar. Orang yang berkenan, pasti dia menikmati hidup. Kehidupan yang cuma sementara di dunia ini yang orang katakan mampir ngombe, ya, cuma sementara, dia bisa menikmati. Oleh sebab itu belajar dengan dia tidak mempertahankan apa yang harus dia pertahankan. Dia mau merendahkan hati dan hidup. Dia mau melayani banyak orang. Apa kata firman Tuhan? Kalau didapati orang benar yang rendah hati. Yang pertama, kekayaan. Pengetahuan akan kebenaran. Kekayaan akan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Terus kemudian ada nama baik dan kehormatan. Dan selanjutnya, dia bisa menikmati kehidupan. Bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Biar kata firman Tuhan ini jadi dalam kehidupan. Selanjutnya, yang kedua, apa kata firman Tuhan? Di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, orang yang rendah hati itu ternyata ada. Berarti kita tidak bisa bilang begini, oh Tuhan Yesus jelas bisa dia rendah hati. Tuhan Yesus jelas bisa rendah hati. Tapi kalau saya, tunggu dulu. Karena saya masih hidup di dalam daging, saya tidak bisa rendah hati. Oh, siapa bilang? Bilangan 12 ayat yang ketiga, Musa itu manusia. Dia bukan Allah. Dia lahir seperti manusia biasa. Dan bahkan dia pernah juga melakukan kejahatan. Gitu? Kalau kita lihat kisah dari Musa, wah perjalanan hidupnya luar biasa. Tetapi firman Tuhan menyebut dan menyatakan di dalam Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 bilang, ini kepada kita, kisah tentang apa yang diangkat? Musa habis dikata-katai sama saudaranya sendiri. Dikata-katai sama Miriam. Musa, emangnya Tuhan cuma suruh kamu untuk memimpin bangsa Israel? Jelas-jelas mereka sudah dibawa keluar dari Mesir. Mereka dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri lewat Musa. Lah kok Miriam mengatakan begitu? Dengan kata lain, ingin menjatuhkan nama Musa. Ingin menjatuhkan kredibilitasnya Musa. Ingin menjatuhkan posisi Musa. Tapi apa yang terjadi? Musa diam. Musa diam. Musa tidak membalas. Meskipun itu yang mengatai saudaranya sendiri. Luar biasa. Firman Tuhan menyebut, menyatakan, kita baca. Musa ialah sangat lembut, lebih dari setiap manusia yang di atas muka. Sejalan dengan apa yang pernah Yesus juga sampaikan. Belajar kepadaku, kata Tuhan, karena aku Yesus lemah lembut dan rendah. Ternyata tidak ada orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati di dunia. Belajarlah maka dari itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengerti dan kita tidak mau dibimbing dan dinasihati dan diajar, ya kita tidak akan pernah mendapatkan
apa yang kita rindukan, Tuhan mau di bulan ini, di tahun ini, sebelum kita memperingati kematian Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan, rindukan semakin disempurnakan dalam hal firman. Doa saya, Bapak Ibu akan bisa memiliki karakter hebat, sehingga kekayaan, kehormatan, dan kehidupan dan sesuatu hal yang kosong betul nyata dan terjadi, Bapak Ibu alami di dalam hidupmu dan hidup. Tuhan mau berperkara dengan kita. Tuhan sangat sayang dengan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menyatakan yang terbaik demi yang terbaik untuk kita. Ayo jadi orang yang mudah dibimbing. Sekali lagi, jadi orang yang mudah untuk dibimbing. Dan jadi orang yang mudah untuk terus diperbaharui, dipulihkan, ditolong, sehingga kita bisa sempurna sama seperti itu. Dan selanjutnya, apa kata Tuhan? Dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 menyatakan begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, saya percaya kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah orang-orang pilihan Allah. Oleh sebab itu, mari kita baca ayat ini dengan baik. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenapa kok kita harus mengenakan? Karena ada ganjaran dari apa yang kita sama-sama sudah renungkan ini. Ganjarannya kekayaan, kehidupan, dan kehormatan luar biasa. Satu lagi dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling. Ada kata hendaklah. Ini perintah, Bapak Ibu. Hendaklah itu mengacu kepada perintah. Ingat, firman Tuhan itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu pasti bisa. Pasti bisa. Jadilah orang yang mudah hidup. Kerendahan hati itu bukan beda dengan kecongkakan, kesombongan. Tuhan sungguh menentang orang-orang itu. Tapi dengan orang yang rendah hati, Tuhan siapkan perkara-perkara yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan di masa pandemi ini, Bapak Ibu tetap bisa jadi berkat untuk nama Tuhan dipujikan. Masa yang orang bilang sukar dalam banyak perkara, terbatas dalam hal ini dan itu, tetap Bapak Ibu, kuasa Tuhan untuk memulihkan, merubah, memperbaharui tidak terbatas oleh pandemi. Dia mau pesan ini sampai ke dalam kehidupan kita. Dia mau pesan Tuhan ini betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang rendah hati. Hendaklah kamu selalu, tidak boleh hendak. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Karena ini maunya Tuhan. Apa kok Tuhan punya mau ini? Karena Tuhan mau Bapak Ibu berkata. Kalau dia tidak mau Bapak Ibu terima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, tidak akan pernah ada perintah ini. Perintah ini berikan supaya apa? Supaya kita diberkati. Karena luar biasa kehendaknya. Sebagai ayat penutup di dalam renungan kita di minggu ini, saya mau kita baca Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Jikalau kamu tahu semuanya ini kata Tuhan dan firman, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kerendahan hati itu berkaitan dengan hati hamba. Sikap seorang hamba itu adalah rendah hati. Pernyataan Yesus biar mencelikkan mata batin. Hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Seperti ketika Yesus ada di dunia, dia jadi pelayan, dia jadi hamba, dia melayani, basuh kaki muridnya. Dia di posisi itu Bapak Ibu untuk hidup. Dan Yesus berubah karena dia melakukan. Yesus yang sama, yang kita sembah, yang kita puji dan muliakan. Dia ingin kita yang percaya pada dia mengalami kebahagiaan yang sama. Kalau kita juga melakukan. Ayo Bapak Ibu, rendah hati. Rendah hati. Semakin disempurnakan dalam hal kerendahan. Karena firman Tuhan katakan, jika kamu tahu semua ini, jika kamu tahu semua ini, ada rahasia besar di sini, maka berbahagialah kamu jika kamu. Doa kami, doa saya untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Ayo, biar firman Tuhan ini jadi. Firman Tuhan ini jadi. Apa kata firman Tuhan ini jadi dalam kehidupan kita? Ya, aku berbahagia karena aku melakukannya. Melakukan apa? Apa yang firman Tuhan. Dan hanya jadi pendengar yang baik. Ayo, kaya pengetahuan kebenaran, punya kesempatan kita melakukan kebenaran itu, sehingga kita punya nama baik adalah kehormatan Tuhan, dan kita bisa menikmati kehidupan. Amin. Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan terus berbicara dengan lemah lembut dalam hati dan pikiran. Roh Kudus bantu umat memahami seluruh kebenaran Tuhan, sehingga apa kata firman Tuhan, apa kata firman Tuhan, kata-kata itu saja yang akan kami kerjakan dan lakukan. Yes. Roh Kudus terus berbicara. Kami terima kasih. Terima kasih. Ada kekuatan Tuhan mengalir. Semua yang melihat, semua yang bersama-sama berbakti, kekuatan hadirat Tuhan boleh mengalir, jamah hati kami semua, perbaiki, pulih, bahkan menyembuhkan kami semua. Terima kasih. Hati kami terbuka untuk Tuhan kontrol seluruh kehidupan kami. Kami kau dapati dari anak-anak ini Bapa kami, dengan nama datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di surga. Janganlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Setiap kesalahan dan dosa kami, seperti kami belajar juga mengampuni orang yang bersalah.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tuhan. Lepaskanlah kami dari bahaya. Syukur berterima kasih untuk hari ini, untuk minggu yang diberkati Tuhan. Kami percaya kami boleh mengalami berkat Tuhan. Kebahagiaan apa yang Tuhan katakan dan nyata. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami. Berdoa untuk para pemimpin. Berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada. Dalam tangan Tuhan, serahkan semua. Kau punya rencana yang indah. Dunia di mana kami ada. Oleh sebab itu, Roh Kudus bantu kami, memahami, jadi sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami jadi bagian untuk mempengaruhi sekitar kami. Dan sekitar kami boleh menerima kebenaran dan terang. Terima kasih Bapak, pakai kami semua umat, pakai kami semua jadi alat untuk Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya pandemi yang masih ada, mana kami harus terbatas dalam banyak perkara. Kami bersyukur sudah siapkan banyak berkat untuk kami. Dengan media yang ada, kami berkat dan kami mengerti isi hati Tuhan. Biar kami boleh terus berbahagia, beruntung dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami kesuksesan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, yakin dan percaya berkat-Mu ada atas iman. Terima kasih dan sudah berdoa untuk anak-anak-Mu hari-hari ini mengalami kelemahan fisik atau tubuh. Dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakin dan percaya belas kasih Tuhan ada untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka semua. Sehingga mereka boleh mengalami kemenangan, kelepasan, dan kesembuhan. Karena janji-Mu, ya dan amin. Bagi kami semua. Yesus, Tuhan Ibu, Roh Kudus, Tuhan tolong hibur mereka. Buat mereka tenang, hati pikiran mereka biar dikuasai oleh firman Tuhan. Mereka boleh terus bersuka-cita. Terima kasih, anak-anak kami diberkati. Didikan mereka diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka juga ada di dalam kami. Dan juga berdoa untuk usaha, pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, yakin dan percaya Allah kami adalah Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sumber segala berkat kami. Terima kasih Bapa yang baik, Ibu yang diberkati Tuhan, seluruh umat yakin dan percaya jelang hari akan kematian tempat di mana kami ada, kami akan terus merenungkan kematian hidup kami, hari-hari kami terus dilimpahi dengan ucapan syukur. Ucapan syukur, terima kasih atas apa yang Tuhan buat untuk kami. Sungguh luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Kami Bapa, hari-hari kami terus ada di dalam kebenaran dan limpah dengan syukur senantiasa. Apa yang Tuhan persembahkan kepada kami adalah korban mereka, adalah tangan dan hati mereka yang tertutup untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berdoa Tuhan berkati mereka dengan berlipat kali ganda. Apa yang mereka tabur, itulah yang akan mereka tuai. Karena ini adalah janji Tuhan. Terjadilah. Terima kasih Bapak. Kami mengangkat tangan kami. Tuhan berkati kami minggu ini di hari-hari yang masih ada. Dan kami yakin dan percaya. Walaupun kami usai beribadah kepada, melanjutkan aktivitas kami yang ada untuk kami kerjakan. Percayalah Tuhan yang kasih sama-sama
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tetap naik dan tidak turun, tetap jadi kepala dan bukan itu. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil, karena Tuhan bersamamu. Tuhanlah sumber segalanya dalam hidupmu. Dia akan memberkati engkau dengan berlipat kali kata dan berlipat. Biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus limpah tercurah bagi masing-masing pribadi yang hadir. Sama-sama beribadah dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan angkat kita kembali untuk hidup surga. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.